بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini, hari Ahad pagi, insyaallah tanggal 20 Dzulhijjah 1428 Hijriah, kita duduk di masjid ini, di rumah Allah yang mulia dan penuh barakah ini, dalam rangka untuk mengamalkan salah satu amalan dalam Islam yang diperintahkan kepada seluruh hamba-hambanya, yaitu amalan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut dan mempelajari ilmu agama adalah fardu hukumnya terhadap setiap pribadi muslim. Salah satu amalan yang padanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dan mengangkat, meninggikan derajat siapa yang beramal dengannya. Yang Allah katakan di dalam ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu sekian derajat. Suatu amalan yang sangat terkait dengannya kebaikan seseorang, kemuliaan seseorang dalam kehidupannya di dunia ini, terlebih di akhirat nanti, yang dengan amalan ini seseorang akan mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kemuliaan, pasti Allah akan fahamkan dia, Allah faqihkan dia tentang urusan agamanya, tentang tauhidnya, tentang halal dan haram, tentang hak dan batil, tentang perkara-perkara yang wajib atasnya dan perkara-perkara yang telah Allah perintahkan hamba-hamba ini untuk melakukannya. Sebuah amalan yang dijamin pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuhnya akan sampai dengan izin Allah kepada jannatullah azza wa jal, yang kita diperintah oleh Allah untuk berlomba untuk sampai kepada jannah itu tersebut. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, saling bersegera dalam meraih maghfirah,
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam meraih jannah yang luasnya adalah seluas langit dan bumi yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jannah yang seperti itu sifatnya dijanjikan dan dijamin oleh Allah melalui lisan Rasulnya bagi barang siapa yang menempuh amalan ini, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama, mempelajarinya, mengkajinya, berupaya untuk memahaminya. Rasulullah menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya menempuh sebuah jalan, sebuah upaya untuk menuntut ilmu, mempelajari qala Allah, qala Rasulullah, perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju kepada jannah. Apa yang kita lakukan ini pada hakikatnya adalah amalan yang besar. Bagaimana tidak? Rasulullah telah menjamin dengan sekian jaminan yang kita dengarkan tadi. Dengan ilmu terkhusus terkait dengan kitabullah, terkait dengan Al-Quran, kalamullah azza wa jal, seorang akan menjadi mulia dengan mempelajari Al-Quran qira'atan wa hifzan wa dirasatan wa dirayatan. Mempelajari Al-Quran baik cara membacanya, cara menghafalnya, kemudian makna-makna dan maksud-maksud daripada ayat-ayat tersebut, merupakan salah satu amalan yang sangat menentukan bagi kemuliaan seseorang atau sebaliknya. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Quran, dimuliakan, ditinggikan harga dirinya di dunia dan tentunya lebih-lebih di akhirat nanti dengan sebab Al-Quran, dengan sebab dia mau mempelajarinya, dengan sebab dia mau membacanya, melakukan tilawah, menjadikan qiraatul Quran atau tilawatul Quran sebagai amalan dia dalam kesehariannya, amalan rutin dia, mempelajari makna-maknanya sebagai bagian terpenting hidup dia, maka Allah akan angkat derajatnya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Alkitab ini, dengan sebab Al-Quran, dan sebaliknya. Wa yadha'u bihi akharin. Allah akan menghinakan, menjatuhkan martabat dan harga diri suatu kaum, baik itu pribadi ataupun yang lebih luas sifatnya dari pribadi tertentu, dengan sebab Al-Quran pula, dengan sebab dia tidak mau rajin membacanya, dengan sebab dia bermalas-malasan untuk mempelajarinya, mengkajinya, menghafalnya, dan segala yang terkait dengan Al-Quran. Maka amalan yang sedang kita lakukan ini pada hakikatnya adalah amalan besar, amalan yang mulia. Bahkan sebagian ulama menyatakan amalan tertinggi di dalam Islam, talabul ilmi, menuntut dan mempelajari ilmu agama. Namun sebuah amalan yang besar akan tetap besar dan akan semakin besar terkait dengan ma waqara fil qalbi minan nawaya wal iradat. Akan tetap besar dan bahkan akan semakin besar terkait dengan apa yang ada dan tersembunyi di balik dada kita ini, apa yang ada di dalam kalbu kita, dari berbagai bentuk niat, keikhlasan, kemauan yang mendasari amalan ini, yang mendasari amalan yang sedang kita lakukan ini, akan semakin besar. Minimalnya tetap besar,
ketika dilakukan di atas al-ikhlas, di atas niat karena memang mengharapkan ridha Allah, dengan niatan untuk meraih jannah sebagaimana dijanjikan oleh Rasul, dengan niatan agar dimudahkan oleh Allah jalan menuju kepada jannahnya, dengan niatan untuk meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Tidak ada niat selain itu. Tidak dia jadikan thalabul ilmi sebagai pekerjaan dia yang bersifat sekunder, yang dinomorduakan. Jika sempat ya dia lakukan, kalau kebetulan ada halangan dari perkara-perkara duniawi, maka dia kalahkan. Tidaklah dia anggap amalan yang besar ini sebagai sekedar untuk mengisi waktu, daripada di rumah kosong, daripada begini dan begitu, maka saya isi waktu itu dengan duduk di masjid. Tidak. Dia memposisikan amalan ini sebagai ibadah, sebagai taqarrub, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk merealisasikan perintah Rabb-nya yang memberikan kepada dia rizki, memberikan kepada dia berbagai macam ni'am, berbagai macam nikmat. Dia posisikan sebagai ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah sekali-kali mereka itu, yakni hamba-hamba Allah itu, diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan segala bentuk ibadah, dengan segala bentuk yang diperintah oleh Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah tersebut, mengikhlaskan imannya, ibadahnya, amalannya untuk Allah semata. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang menyembelih kurban, baik itu untuk udhiyah ataupun al-haji bagi yang berhaji, atau yang semakna dengan itu. Tidaklah bisa meraih ridha Allah, tidaklah bisa meraih maghfirah Allah kecuali takwa, yakni ikhlas. Maka duduknya kita sekarang ini, berangkat dari rumah dengan berpakaian rapi, duduk di masjid bersimpuh, nah, semua ini adalah suatu pemandangan yang zahir, yang memang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun yang cukup dan paling menentukan adalah syai'un waqara fil qalbi, sesuatu yang dia berada, berdomisili di kalbu, yaitu an-niyah. Rasulullah menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Apakah dia akan terposisi sebagai ibadah makbulah, ibadah yang diterima, ataukah justru sebaliknya sebagai ibadah marfudha atau marduda, sebagai ibadah yang tertolak. Niat yang menentukan. Nah, maka dari itu, sebelum kita memulai kajian ini, maka hendaknya kita mulai mengoreksi apa yang berada di balik dada kita. Keikhlasan, kesungguhan, kebenaran niat dan iradah. Selalu kita mengoreksinya. Selalu kita mengoreksinya, berupaya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan yang besar dan mulia ini tetap mulia dan besar, dan akan semakin besar. Tapi sebaliknya, amalan yang mulia dan besar ini akan menjadi kecil. Bahkan sebaliknya, akan menjadi wabal, menjadi sebab kehancuran bagi pelakunya. Jika dia dilakukan, jika amalan tersebut dia amalkan bukan karena Allah, tapi karena berbagai macam niat. Walikulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing pribadi akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan, yang dia maukan. Kalau dia kesini hanya sekadar mengisi waktu, ya sebatas itu saja yang dia dapatkan. Kalau dia datang ke masjid ini dalam rangka thalabul ilmi tersebut, hanya sebatas ingin bertemu dengan temannya,
yang datang dari tempat lain, yang lama tidak bertemu, maka sebatas itu pula niat yang akan dia dapatkan atau ajr yang akan dia dapatkan. Tetapi barang siapa yang meniatkan lebih dari itu, maka likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap pribadi akan mendapatkan sesuai dengan yang dia maukan, yang dia niatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kalbu kita, menjadikan nawaya, niat-niat kita ini khalisan liwajih, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu, yu'inuna ala anfusina, membantu kita dalam menghadapi diri kita sendiri sebelum menghadapi musuh kita yang dari luar, yaitu syaitan. Allah bantu kita di dalam menghadapi kejelekan-kejelekan, sifat-sifat aib yang ada pada diri kita, yang dengan itu seseorang akan mendapatkan taufik di dalam beramal dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kajian Ahad ini sebagaimana mungkin sudah diumumkan oleh kawan-kawan panitia bahwa kita akan membahas salah satu pembahasan penting dari agama kita ini, yaitu masalah adab dan akhlak. Masalah al-adab dan al-akhlak dalam Islam menempati posisi yang sangat tinggi, menempati posisi yang sangat menentukan bagi perjalanan kehidupan keagamaan setiap pribadi. Sehingga permasalahan ini memang harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua kita, dari semua muslim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, menghimbau, memerintah berbagai bentuk adab, akhlak yang mulia. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menghimbau dan memerintahkan berbagai bentuk akhlak dan adab yang mulia. Bahkan Rasulullah menyatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah, kita perhatikan hadis ini dimulai dengan adatul hasr, sebuah huruf yang difahami darinya pembatasan suatu permasalahan, terbatas, menunjukkan permasalahan tersebut permasalahan yang penting. Innama bu'ithu, hanyalah aku ini diutus, liutammima makarimal akhlaq, dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, yang mulia. Di antara perkara yang menunjukkan pentingnya akhlak ini, di samping ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa para ulama sejak masa salafun as-salih, generasi as-salafus salih, hingga yang berikutnya, mereka selalu memberikan porsi tentang tarbiyatul akhlak dan al-adab dengan porsi yang sangat tinggi. Kita mendapati para ulama kita menulis karya-karya mereka dalam bidang ini, baik karya yang bersifat khusus terkait dengan adab
ataupun karya-karya yang bersifat umum di mana mereka selalu menyisipkan, memasukkan kitabul adab dan akhlak pada bagian karya yang mereka tulis. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya yang kita kenal sebagai Ashahul Kutub Ba'dal Quran, sebagai kitab yang tersah tingkat keabsahannya setelah Al-Quran, meletakkan kitab khusus Kitabul Adab. Begitu juga Imam Muslim, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim juga meletakkan Kitabul Adab, ahadits terkait dengan adab Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab syar'iyyah. Begitu juga para ulama yang lainnya, ashabus sunan, para ulama penulis kitab-kitab sunan semacam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, An-Nasa'i, dalam kitab-kitab mereka yang di sana dibahas tentang Kitabul Iman, tentang Kitabul Hajj, Kitabul Salah, Kitabul Taharah, Kitabul Faraid, dan yang lainnya, mereka menyisipkan Kitabul Adab. Ini adalah karya-karya yang bersifat umum, yang disisipkan di sana pembahasan tentang adab dan akhlak. Begitu juga di sana didapati para ulama yang menulis kitab adab secara khusus, seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di samping beliau telah meletakkan Kitabul Adab dalam Sahih Al-Bukhari dengan menyebutkan hadis-hadis yang sesuai dengan persyaratan yang beliau letakkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari sebagai Ashahul Kutub Ba'dal Quran, juga beliau menulis kitab khusus tentang adab yang beliau beri judul dengan Al-Adabul Mufrad. Di sana disebutkan berbagai bentuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beberapa athar sahabat yang terkait dengan adab dan akhlak. Begitu juga para ulama yang lainnya mengkhususkan berbagai macam bentuk karya terkait dengan adab ini. Di antaranya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muflih Al-Maqdisi rahimahullah, salah seorang ulama besar, menulis kitab dengan judul Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Yang disebutkan di sana berbagai macam bentuk hadis, azhar dari sahabat, dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta ulama yang mengkisahkan tentang adab-adab mereka. Hal ini semua menunjukkan betapa tingginya upaya para ulama dan betapa seriusnya kesungguhan mereka untuk membahas, mengkaji dan mengajarkan, mempelajari masalah adab dan akhlak ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Atas dasar itu, kita ingin mencoba membahas dalam kajian kita, baik kali ini ataupun yang berikutnya, tentang pembahasan atau permasalahan al-adab ini tadi. Kita berupaya mempelajarinya dalam rangka untuk beramal dengannya. Kita berupaya mempelajarinya dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita pelajari ini. Bukan kita mempelajarinya hanya sebagai atau sebatas tambahan wawasan tentang ilmu agama, sebatas ayat dan hadis yang kita hafal
dengan baik. Tidak, tetapi kita berupaya untuk beramal dengannya. Berupaya untuk menerapkannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifat dan adab atau akhlak al-muttaqin yang telah Allah siapkan untuk mereka jannah, dalam ayat yang tadi kita sebutkan pada awal majlis, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini semua berbicara tentang adab al-muttaqin yang Allah sebutkan, u'iddat lil muttaqin, jannah tersebut kami siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sekian adab Allah sebutkan dalam ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin, kata Allah. Ulaika, orang-orang yang tadi Allah sebutkan di atas dengan beberapa adab dan akhlaknya yang akan kita pelajari insyaallah, jazaohum maghfiratun min rabbihim, balasan mereka adalah maghfirah, ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun, dan jannah-jannah dengan tingkatan-tingkatannya, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di sana sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah nyatakan, Allah akhiri ayat ini dengan pernyataannya, wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itu adalah sebaik-baik ganjaran balasan orang-orang yang beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam upaya kita beramal dengan apa yang kita ketahui. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Para ulama, sebagaimana tadi dalam muqaddimah sudah kita sebutkan, meletakkan di dalam karya-karya mereka bab atau kitab khusus tentang al-adab dan akhlak. Karena memang perkara ini adalah perkara yang harus mendapatkan perhatian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memposisikannya pada posisi yang sangat tinggi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghimbau dan bahkan memerintahkan dalam banyak hadisnya kepada umat ini, kepada umat beliau, untuk menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Di antara apa yang beliau sebutkan itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah mereka-mereka yang terbaik akhlaknya, termulia adabnya. Wa khiyarukum linisaihim.
orang yang terbaik di antara kalian, orang yang termulia di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam bersikap kepada keluarganya, yakni istri-istrinya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kesempurnaan iman seseorang dengan akhlak. Bahkan Rasulullah menegaskan kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling mulia akhlaknya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, masih dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam al-jannah. Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang paling besar kemampuannya, paling besar keutamaannya untuk dapat memasukkan seseorang masuk ke dalam al-jannah, kata beliau, adalah taqwallah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Kemudian Rasulullah ditanya tentang perbuatan apa yang paling banyak porsinya untuk menjadikan seseorang itu masuk ke dalam al-jannah, ke dalam an-nar, menjadi penyebab terbesar seseorang itu terjerumus ke dalam an-nar. Rasulullah menjawab, al-fam wal farj. Al-fam wal farj. Al-fam yaitu mulut, al-farj yaitu kemaluan. Kedua jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dua pertanyaan ini semuanya terkait dengan akhlak. Baik jawaban pertama tentang amalan apa yang paling besar porsinya untuk memasukkan seseorang ke dalam al-jannah, dijawab husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sebaliknya ketika ditanya tentang amalan apa, perbuatan apa yang paling besar porsinya untuk memasukkan seseorang ke dalam an-nar, Rasulullah menjawab, al-fam wal farj. Al-fam wal farj. Al-farj, roknya pakai sukun. Al-farju berarti kemaluan, bukan al-faraj. Kalau al-faraj, roknya pakai fathah, maknanya adalah jalan keluar, sama maknanya dengan makhraj. Hadits ini hampir semakna, terkhusus pada jawaban kedua, dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah berkata, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi, dalam riwayat lain wa ma baina fakhidaihi, adman lahul jannah. Barang siapa yang mampu menjamin terhadapku untuk menjaga salah satu anggota tubuh yang berada di antara dua lihya. Lihya itu sebenarnya adalah tulang yang tumbuh di atasnya atau tumbuh padanya gigi. Itu diberi nama lihya. Nah, kata kita diberi nama apa?
rahang. Iya. Ini. Baik rahang atas maupun rahang bawah. Kemudian rambut yang tumbuh pada dua bagian ini, ya, dan bagian ini yang di atas diberi nama dengan lihya. Apa itu lihya? Jenggot. Ya, asal katanya dari itu. Al-lihyan yaitu dua tulang yang tumbuh di atasnya atau padanya gigi. Nah, itu namanya al-lihya. Apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma baina lihyaihi? Suatu anggota tubuh yang berada di antara dua lihya. Nah, yaitu al-lisan. Barang siapa kata Rasul yang dapat menjamin, yang bisa menjamin kepadaku untuk menjaga al-lisan wa ma baina rijlaihi, dan salah satu anggota tubuh yang berada di antara kedua kakinya. Dalam riwayat lain berada di antara kedua pahanya, yaitu al-farj, kemaluan. Maka aku menjamin untuknya al-jannah. Hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi semakna, bahkan menafsirkan hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang tadi kita dengarkan. Ketika Rasulullah ditanya su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, amalan apa, perbuatan apa yang paling banyak porsinya untuk memasukkan manusia ini ke dalam an-nar? Rasulullah menjawab al-fam wal farju. Nah, mulut dan al-farj. Dua benda ini yang kemudian dijelaskan dalam hadis Sahal bin Sa'ad yang kita dengarkan tadi, al-muttafaq alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumallah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini betapa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperhatikan masalah tarbiyatul akhlak, masalah adab. Baik dalam hadis yang bersifat mujmal seperti yang kita dengarkan tadi, ketika ditanya Rasulullah atau Rasulullah menyebutkan tentang ciri seorang mukmin yang paling sempurna imannya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik, paling mulia akhlaknya. Ini hadis yang bersifat global, mujmal. Tidak dirinci jenis-jenis dan bentuk-bentuk akhlak tersebut. Begitu juga beberapa hadis yang lainnya tentang husnul khuluq. Di antaranya adalah hadis Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, atau dari hadis hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-birri wal itsm, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Rasulullah ditanya tentang amalan kebajikan dan amalan dosa. Tentang amalan kebajikan dan tentang dosa. Apa itu definisinya dan bagaimana kriterianya? Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir, yaitu amal kebajikan. Apa itu amal kebajikan? Bagaimana bentuknya? Bagaimana definisinya? Dan apa itu dosa? Ketika menjawab tentang apa itu amal kebajikan, Rasulullah menyatakan albirru husnul khuluq. Amal kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ini beberapa dalil yang bersifat mujmal, yang bersifat global di dalam menghimbau umatnya, dalam memerintahkan umatnya untuk memperhatikan dan serius di dalam memperhatikan akhlak yang mulia dan adab yang terpuji. Dalam beberapa hadis yang lainnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus menghimbau umat ini. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquh. Hadis ini hadis yang sahih di mana Rasulullah menyatakan, saya menjamin sebagai pemberi jaminan dalam bentuk rumah yang berada di tingkatan al-jannah yang paling rendah bagi seseorang yang dengan sengaja meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, walaupun dia dalam posisi yang benar, sengaja dia tinggalkan perdebatan itu, maka Rasulullah sebagai penjamin untuknya mendapatkan rumah yang berada di jannah dalam derajat yang paling bawah. Kita akan membahas tentang adab tarkul jidal dan tarkul mira, sikap meninggalkan perdebatan pada babnya tersendiri, dan itu salah satu bagian daripada adab. Yang kedua, Rasulullah menyatakan, aku sebagai penjamin bagi seorang yang dengan sengaja meninggalkan kedustaan walaupun dalam bentuk gurauan, sengaja meninggalkan al-kadzib, dusta, walaupun bersifat gurau. Rasulullah sebagai penjamin untuknya mendapatkan sebuah rumah fi wasatil jannah yang berada pada tingkatan tengah jannah, jannatullah azza wa jalla, yang Allah sebutkan luasnya seluas langit dan bumi, yang telah Allah siapkan padanya berbagai macam kenikmatan, berbagai macam bentuk kenikmatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang berada di jannah baik pada tingkatan yang paling bawah apalagi yang teratas, semuanya lah jenis kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata. Kita di dunia telah melihat berbagai macam bentuk keindahan dengan mata kita. Berbagai macam bentuk keindahan sudah kita lihat, baik yang dilihat secara langsung ataupun melalui media-media perantara. Kita melihat betapa indahnya. Di antara keindahan yang sudah kita lihat itu ada yang kita sudah sampai di tempat tersebut, melihat secara langsung, ada yang masih melalui media, gambar dan yang semisalnya, yang belum pernah kita sampai padanya. Di jannah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan pada semua tingkatan jannah tersebut adalah kenikmatan dan keindahan yang belum pernah dilihat oleh kedua mata kita. Wala udhunun sami'at, dan tidak pula pernah didengar oleh kedua telinga kita. Kita telah mendengar berbagai macam kenikmatan di dunia ini, keindahan, tetapi nikmat yang Allah siapkan di jannah itu tidak pernah telinga kita mendengarnya. Kita mendengar bahwa ada sebuah keindahan di tempat ini, di tempat tersebut, ini dan itu, yang belum pernah kita melihatnya dengan kedua mata kita. Tetapi di jannah, semua yang Allah siapkan belum pernah terdengar beritanya oleh telinga kita, atau keindahan suaranya oleh telinga kita. Wala khatar ala qalbi bashar. Bahkan Rasulullah tegaskan tentang kenikmatan al-jannah itu dengan perkataannya, wala khatar ala qalbi bashar. Bahkan tidak pernah terbetik dalam benak atau angan-angan atau khayalan seorang pun dari manusia ini
Kita sekarang boleh berkhayal. Berbagai kenikmatan yang mungkin tidak ada wujudnya. Yang tidak mungkin kita mendapatkan wujudnya di dunia ini. Kita membayangkan betapa indahnya berbagai kenikmatan dalam bayangan kita. Baik kenikmatan terkait dengan lisan kita, dengan perut kita, dengan telinga kita, dengan mata kita, ataupun yang lainnya dari anggota tubuh kita. Ternyata kenikmatan yang Allah siapkan di jannah itu dengan berbagai tingkatannya, wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik dalam benak hati seorang manusia pun. Rasulullah melanjutkan dalam hadis tersebut setelah menyatakan saya sebagai penjamin dalam bentuk rumah yang berada pada posisi tengah dalam jannah itu bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bersifat gurau. Ini ada pembahasan tersendiri. Kita akan membahas tentang ini pada waktunya insyaallah. Kemudian yang berikutnya Rasulullah menyatakan, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Dan saya menjamin dengan adanya sebuah rumah yang berposisi di jannah paling tinggi bagi seseorang yang baik akhlaknya, yang mulia akhlaknya. Hadis ini juga salah satu hadis yang menghimbau umat ini untuk mementingkan dan serius perhatiannya tentang akhlak. Bukan berarti tauhid itu tidak penting. Bukan berarti akidah itu tidak penting. Bukan berarti fikih itu tidak penting. Bahkan Al-Imam Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam salah satu kitab fikih beliau, yaitu Bulughul Maram, yang sudah kita ketahui bersama, kitab membahas tentang fikih, taharah, salat, haj, saum, zakah, faraid dan yang lainnya. Ternyata beliau masih menyisipkan dalam kitab fikih tersebut kitab tentang adab, tentang akhlak. Berarti para ulama itu betul-betul mengerti tentang pentingnya adab, tentang pentingnya akhlak. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis Abi Umamah yang terakhir kita dengarkan tadi, secara bertingkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan-keutamaan amalan. Sampai pada tingkatan yang ketiga yang terakhir dalam hadis tersebut, Rasulullah menjamin sebuah rumah yang Allah siapkan. Rumah di dalam jannah. Sekarang ini kalau kita dijanjikan oleh seseorang yang bisa memenuhi janjinya, karena memang dia orang yang jujur dengan janjinya dan memiliki kemampuan untuk memenuhi janjinya, bahwa barang siapa yang hadir di majelis ta'lim hari Ahad tanggal 20 Dzulhijjah di Kabupaten Sleman ini, maka dia bisa mengambil hadiahnya dalam bentuk sepeda motor Suprafit di tempat atau di rumahnya dia atau di showroomnya dia. Kira-kira datang nggak kita? Atau dijanjiin rumah tipe 45 berkeramik. Kira-kira kita datang nggak? Secara jujur kita bisa mengakui pada masing-masing kita. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Atau dari perkara-perkara duniawi yang lainnya. Dalam pekerjaan kita keseharian, kalau kita dijanjikan dengan sebuah janji, sangat luar biasa upaya kita, kesungguhan kita, keseriusan kita untuk berhasil meraih janji tersebut. Walaupun dia harus mengorbankan fisiknya, walaupun dia harus berangkat sebelum subuh dengan mengendarai sepeda motor di cuaca yang dingin, dia harus bangun malam, dia pasang beker, jam yang bisa mengingatkan dia untuk bangun jam 2 malam untuk siap-siap berangkat ke tempat tersebut untuk meraih sedikit kenikmatan duniawi.
Walaupun korbannya nanti kalau dia hadir taklim ba'dal asr, dia ngantuk. Nah, dia sambil tertidur mendengarkan kalamullah, mendengarkan kalam Rasulullah. Nggak ada masalah. Dikorbankan hal itu. Yang penting dia mendapatkan 100, 200 atau 300 ribu dengan berangkat dari rumahnya jam 3 malam. Dipersiapkan apa yang akan dia lakukan esok di malam hari. Untuk sebuah kepentingan duniawi, untuk sebuah kenikmatan duniawi yang sangat hina ini dan sangat sedikit tersebut. Tetapi ketika kita mendengar ayat dengan berbagai macam bentuknya, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, nampak kemauan kita sangat sedikit. Kesungguhan dan keseriusan kita juga minim. Kalau itu sebagai pertanda sesuatu, maka tidak lain itu adalah sebagai pertanda lemahnya iman kita, lemahnya akidah kita, lemahnya tauhid kita. Maka dalam hadis yang terakhir kita dengarkan, Rasulullah menjamin dengan sebuah rumah dengan 3 tingkatan yang tadi disebutkan. Pada tingkatan ketiga, rumah yang berada pada jannah yang tertinggi bagi seorang yang akhlaknya mulia. Ketika kita mendengar seperti ini, apakah sudah terbetik dalam kalbu kita bahwa kita berharap, ingin, berbuat, mencoba, berupaya untuk menjadi orang yang hasunah khuluq, yang akhlaknya mulia? Sebagaimana kalau sekarang diumumkan, disebarkan brosur bahwa yang pulang dari majlis ini, keluar dari masjid ini jangan buru-buru pulang, bahwa di sebelah sana sudah disiapkan untuk masing-masingnya. Jangankan sepeda motor terlalu besar, sebungkus nasi beserta daging kambing yang enak. Nah, kira-kira kita akan sabar menunggu? Nah, kita akan sabar menunggu. Bahkan kalau pengumumannya sejak awal majlis, dia bisa nggak konsen duduk di majlis, karena keinginannya, kemauan dan keseriusan dia untuk mendapatkan sebungkus nasi yang di dalamnya ada sekerat daging yang sudah dimasak. Tetapi subhanallah, ketika kita mendengar ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh uiddatil muttaqin, dan yang lainnya dari berbagai macam ayat, kita santai saja, tidak ada upaya, tidak tergerak hati kita. Sebenarnya kita harus menangisi kondisi yang seperti ini. Kita harus sedih kondisi kita yang seperti ini. Jangan sampai kita rela kondisi kita hari ini sama dengan yang kemarin. Tidak pernah kita menangisi kondisi iman kita. Jangan sampai besok yang akan kita tempuh, jika memang kita dipanjangkan umur hingga esok, kita tidak pernah menangisi kondisi iman kita yang seperti ini. Kita rela iman kita statis, iman kita seperti itu terus. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam beberapa hadis yang lainnya, Rasulullah menyatakan, di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad rahimahumallah, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'min la yudrika bi husni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin, dia akan mampu untuk mengejar dan meraih pahala, keutamaan, ajr seorang yang shaim, yang selalu bersaum. Ini sifat seorang yang selalu melakukan saum secara kontinu di siang hari. Baik saum yang wajib, terlebih juga saum yang bersifat sunnah, yang pahalanya sangat luar biasa. Di antara ajr bagi seorang shaim, Rasulullah menyatakan
Man sama yauman fi sabilillah ab'adahu Allahu wajhahu minan nar 70 kharifa. Barang siapa yang bersaum sehari di jalan Allah, sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajah dia dari an-nar sejauh perjalanan 70 tahun. Sehari. Dan masih pahala dan ajar yang lainnya bagi seorang yang shaim, yang tidak mungkin kita sebutkan dalam waktu yang terbatas ini. Kemudian al-qaim. Al-qaim ini adalah seorang yang selalu secara kontinu melakukan qiyamul lail di malam hari. Yang antum tahu bagaimana ajar dan keutamaan serta fadilahnya. Rasulullah menyatakan, innal mu'min la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin dengan sebab akhlak mulia yang dia lakukan, adab mulia yang dia lakukan, yang dia amalkan, dapat meraih ajr dan fadilah, keutamaan yang diraih seorang yang shaim dan qaim. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita mendengar hadis seperti ini, tidakkah kita memiliki keinginan, kesungguhan untuk kita dapat tergolong menjadi orang-orang yang beramal dengannya, tergolong orang-orang yang berupaya dan punya kemauan untuk meraih keutamaan tersebut? Ataukah ketika kita mendengarkan hadis ini, yang itu adalah wahyu Allah, sambil kita memikirkan apa yang ada di rumah, sambil kita memikirkan program-program kerja kita, sambil kita memikirkan program-program tijarah, usaha dagang kita dalam urusan-urusan duniawi? Atau ada yang sambil sayup-sayup karena Ustadz ngomongnya pelan, ya, sehingga dia tertidur enak. Nah, ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Termasuk yang mana kita ketika mendengarkan hadis ini, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita iman, memenuhi kalbu kita ini dengan cahaya iman, cahaya ikhlas dan kesungguhan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hadis lainnya, beberapa nasihat yang lainnya terkait dengan adab, yang insyaallah kita akan bahas pada hari ini biiznillah taala. Namun kita akan istirahat sejenak, barang 10 sampai 15 menit, untuk kemudian kita lanjutkan kembali setelah itu. Bagi yang ingin berwudu menghilangkan ngantuk, bagi yang ingin berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat, silahkan. Atau yang ingin menulis pertanyaan untuk kita bahas dan kita diskusikan bersama setelah zuhur nanti, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.